Favorit gue tuh rumah tuh ada void ya. Enak aja gitu ngeliatin dari atas gini ke bawah ya. Bisa di bawah tuh ada anak-anak kita lagi nonton kartun, men. Happy banget gitu, atau lagi main PS gitu ya. Gila ya. Sukses juga gue kerja ya kan. Segini kerasnya punya rumah kayak gini. Nah, itulah gunanya void sebenarnya, bro. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Ekopolis, teman-teman. Lebih tepatnya itu ada di Citra Raya, kawasan Ekopolis. Kawasan Ekopolis ini adalah kawasan yang paling premium di Citra Raya, Tangerang. Dan sekarang kita lagi mau nge-review satu rumahnya mereka yang paling baru, Fontaine. Kerennya adalah begitu kita masuk, kita langsung ketemu sama satu bundaran. Jadi ini kan produknya Pak Ciputra ya. Pak Ciputra itu adalah salah satu arsitek yang paling suka bikin bundaran, dan bundaran yang dibikin itu selalu keren-keren. Jadi di dalam klaster Fontaine ini itu langsung kita disambut sama satu kolam hias ya. Apa ya, bro? Bukan kolam hias, apa nih? Fontaine. Air mancur yang benar-benar keren banget dan ikonik untuk sebuah klaster. Ini adalah Venetian, lebarnya itu 12. Luas bangunannya di 271 dan luas tanahnya di 324. Konsepnya apa, teman-teman? Konsepnya adalah neoklasik. Jadi neo itu kan artinya baru, klasik. Jadi klasik modern. Nah, ini adalah bentuk rumahnya. Di rumah ini kalau teman-teman beli itu udah dapat solar heart dan solar panel. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut di dalam. Kita bahas dulu mulai dari atapnya. Nah, atap itu lihat bentuknya unik ya, agak berundak begitu. Nah, itu gimana sih caranya supaya kita bisa dapat atap dengan model seperti ini? Karena dengan permainan atap itu, kita bisa dapetin rumah yang bentuknya jauh lebih menarik. Nah, caranya adalah mainin di fasadnya. Kalau teman-teman lihat, fasadnya ini tuh ada yang paling maju, habis itu mulai mundur di situ, dan mulai mundur di situ. Nah, atapnya itu bentuknya mengikuti permainan mundur-mundur dari bangunan ini. Hasilnya kita jadi punya satu atap yang bentuknya limas, mewah, dan bervariasi, nggak cuman flat-flat doang. Karena ya itu dia, ada permainan mundur-mundur-mundur dari fasad bangunannya. Turun lagi ke bawah, ada yang menarik, neoklasik ya. Jadi itu kan ada unsur kebaruannya. Kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya neoklasik yang diadaptasi sama rumah tropis. Kenapa kayak gitu? Kalau teman-teman lihat, begitu turun ini, itu ada permainan topi-topiannya. Topi-topian itu dikasih profil, tapi topi-topiannya ini nggak cuman sekedar hiasan. Topi-topian itu majunya tuh banyak, teman-teman. Itu sekitar ada di 60 sentian. Jadi itu bisa dibilang topi-topian ini akan berguna banget untuk melindungi kita dari tampias air hujan. Nah, yang menariknya di atas topi-topiannya itu tuh masih ada jendelanya lagi. Jadi bukan satu jendela, atasnya topi-topi selesai. Enggak, tapi ini ada jendela mati, topi-topian, baru ada jendela hidup lagi. Menariknya apa? Satu, fasadnya bentuknya jadi keren. Nomor dua, cahaya matahari itu masuk lebih banyak lagi. Dan itu sesuai banget sama prinsip dari rumah ini. Klasik tapi tetap tropis. Ini adalah yang bisa jadi contoh buat teman-teman. Kalau pengen bikin satu rumah yang bentuknya klasik, tapi tetap sesuai iklim di Indonesia. Namanya juga rumah yang bentuknya klasik. Kalau teman-teman lihat, di atas itu dia udah gunain lisplang yang modelnya juga ada profilnya, dan itu udah pakai GRC, teman-teman. Jadi lisplang zaman sekarang itu udah kebanyakan pakai GRC. Bahannya itu dari semen, nggak perlu khawatir lagi. Kalau zaman dulu kan kayu, nah itu suka keropos-keropos habis itu jatuh. Kalau sekarang udah pakai GRC, semen, dia nggak akan kena keropos karena rayap atau lapuk. Nah, tapi dipilihnya juga yang udah ada permainan profilnya. Kalau teman-teman lihat lagi, ada garis-garis bentuk profil yang begini, habis itu dia ke belakang, habis itu turun. Habis itu teman-teman bisa lihat ada permainan tali air yang turun. Nah, itu jadi ketika kita mau bikin satu rumah yang klasik begini, itu jangan cuman main tali air aja, teman-teman, tapi bisa dikombinasiin sama profil-profil yang seperti ada di atas itu. Nah, permainan yang turun ini di tali air itu dikasih lampu yang modelnya juga bagus untuk ngebikin rumah ini tampilannya semakin klasik lagi. Jadi kalau kita mau beli rumah atau kita mau bikin rumah itu harus diperhatiin
bagian aksesoris-aksesorisnya juga harus pas sama konsep rumah kita. Salah satunya adalah lampu tempel model klasik ini. Nah, rumah ini cuma pakai 2 warna, satu warna putih dan satu lagi warna abu-abu. Abu-abunya itu kalau teman-teman lihat di sini, itu ada sabuknya. Nah, itu fungsinya sebenarnya yang di sebelah situ adalah balkon. Menarik ya, ngebikin rumah ini itu jadi lebih lebar lagi. Ini kan lebar 12. Kalau kita mau bikin satu rumah yang kelihatannya itu mewah banget, kita harus dapat tampilan lebar. Nah, caranya adalah ya tentu belilah tanah yang lebarnya 12 meter. Iya kan? Tapi kalau mau lebih mewah lagi, kasihlah ban-banan warna abu-abu sebagai penegasan seperti ini. Dikasih profil juga supaya cocok sama konsep klasiknya. Dan hasilnya adalah ngebikin rumah ini kelihatan lebar dan megah. Dan ini kalau teman-teman perhatiin, di sini juga ada permainan sabuk yang ngebikin lebih lebar lagi. Di bagian bawahnya divariasiin nih teman-teman. Ini bagus nih. Jadi yang di atas itu di profil, sedangkan yang di bawah itu dikasih tali air. Bentuknya kotak-kotak, bener-bener persegi. Jadi bukan persegi panjang, tapi bener-bener persegi. Bagus ya jadinya ya, hasilnya seperti itu. Kelihatannya tebal banget. Dan inilah, kalau kita pengen bikin rumah klasik yang kelihatannya mewah, kita harus bikin kanopi yang juga seperti ini. Kalau teman-teman perhatiin, ini besar itu sekitar 40 cm, dibelah di tali air seperti ini. Habis itu di bagian sininya, itu sekitar 50 cm dan sabuknya itu sekitar 30 cm. Jadi ini kurang lebih 80 cm, tebal, melintang di depan rumah kita, yang bikin rumah kita akan sangat kelihatan megah. Nah, di bagian dalamnya, baru kita kasih variasi teman-teman. Variasinya itu supaya di sini juga terang. Kasihlah dia di sini besi 4x8 hollow, habis itu di atasnya dikasih kaca tempered. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini ada lampu-lampunya. Lampu-lampunya itu rapi banget. Kenapa? Karena ketika dipasang besi-besi hollow-nya ini, itu udah dibolongin, dimasukin kabelnya, dikeluarin tepat di bagian lampunya ini. Jadi teman-teman bisa lihat nih. Lucu ya bentuknya. Jadi taruh di sini satu, di sini satu, di sini satu, seperti segitiga kayak gitu. Tapi bener-bener rapi tanpa ada kabel yang kelihatan. Ya namanya juga ini adalah perumahan dari Citra. Citra itu kan dibuat sama Ciputra udah lama banget. Tentu mereka sangat berpengalaman untuk menghadirkan satu rumah yang bagus dan rapi. Udah lama nggak ngomongin tanaman bro. Soalnya ini tanamannya ada yang menarik bro. Nih, ini kesukaan orang-orang zaman sekarang. Jadi kalau kita lihat nih, di sini tuh dia pakai batu split nih. Cuma ada kekurangannya teman-teman. Ini kan di sini dibikin lengkungan seperti itu ya. Nah, lengkungan seperti ini itu supaya dia terus rapi. Jadi ini batu juga nggak lompat ke situ, habis itu ini juga nggak overlap. Itu bagusan di sini dikasih besi siku nih, dibentuk. Jadi dia akan selalu rapih nih jalan setapaknya. Cuma nih simple banget sih, cuma pakai batu split doang nih. Kalau mau lebih bagus lagi, tapi jatuhnya mahal, gantilah koral bulat-bulat. Ini gue tebak-tebak ya bro. Kalau ini semua diganti koral nih sampai situ sampai belakang, nggak dapat 10 juta bro. Tapi kalau pakai batu split, paling ya 2 juta beres kali. Yuk, sekarang kita mau ngeliat sini. Hah? Mahal batu, cuman kan kalau ini karena di batu split diinjek sakit nih, masih pakai sendal. Tapi kalau batu koral bisa dipakai buat refleksi. Cocok buat aki-aki kayak Bang Bewok. Yuk kita sini bentar. Gue suka landscape-nya. Kalau teman-teman lihat nih, dia bikin jalan setapak itu bagus banget cara mereka bikin bulatan-bulatannya itu. Tapi gue mau highlight pohon-pohon yang ada di sini sedikit aja ya. Karena ini menurut gue model pohon seperti ini tuh cocok banget juga untuk zaman sekarang, karena banyak kita lihat di perumahan-perumahan sekarang modelnya seperti ini. Bisa dibilang ini adalah taman 2023 kali ya, bakal banyak kayak gini. Ini adalah ekor kuda nih teman-teman. Menarik ya. Di sini ada cemara udang dan yang di sini ada cemara pensil. Jadi 3 barang ini itu kalau di aplikasi ini seperti ini hasilnya bisa unik banget. Karena itu dia, ekor kuda itu dia adalah tanaman foreground. Di depan tanaman utamanya seperti ini, yang bisa ngasih tampilan kayak agak males-males gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih, sendu bikin pengen relax gitu ya. Tapi supaya nggak membosankan, di tengah-tengahnya itu harus dikasih tanaman utamanya seperti cemara pensil atau cemara udang. Ini kesukaannya Bang Bewok sih sebenarnya nih.
cemara bonsai kayak gini. Jadi akhirnya kemarin Bang Bewok tuh kan baru pindahan rumah teman-teman. Bisa dia beli tanaman-tanaman banyak banget gitu. Gak apa-apa bro, dipamerin di teras gitu. Cuman kan kalau kita baru main tanaman itu ya, kita beli aja gitu yang bagus-bagus tanpa kita tahu karakternya ini miaranya kayak gimana. Yang terjadi akhirnya gue bilang Bang Bewok, lu ngapain sih begitu? Akhirnya mati semua. Lu bukannya nanem pohon itu kelihatan keren, malah memamerkan kebodohan. Jadi kalau saran gue sih sebenarnya teman-teman kalau mau main tanaman di halaman, cari tanaman yang beginner dulu aja. Jadi kita tahu karakteristiknya, habis itu nggak usah terlalu banyak jenisnya. Jadi kita benar-benar apal cara ngerawatnya, baru mulai ditambah variasi-variasi yang lainnya. Jangan cuman karena bentuknya kita beli, akhirnya yang ini ngerawatnya beda, ini ngerawatnya beda, ini ngerawatnya beda. Bingung sendiri, mati semua, akhirnya males dibetul-betulin juga, potnya ada berserakan di depan rumah. Akhirnya gue bilang itu, seperti Bang Bewok memamerkan kebodohan. Adalah rumah yang bisa dibilang paling premium di Citra Raya teman-teman. Jadi ya udah pakai pintu garasi itu mereknya Wina. Ini adalah salah satu merek yang paling lama untuk pintu garasi di Indonesia. Jadi nggak perlu dikhawatirin masalah onderdilnya, ketahanannya, ini benar-benar bagus. Dan yang paling harus diperhatiin adalah ininya nih, finishing powder coatingnya tuh juara lah kalau Wina. Dan yang keren ya, karena ini rumah yang bisa dibilang paling mewah di Citra Raya, taruhlah ini di mobil kalian, habis itu dipencet, dan dia akan bisa buka sendiri. Ini keren bro, teknologinya beda sama yang lain, karena ini misalnya kita tutup ya. Ini tutup nih ya, besok kita lewat nih. Oh dia nggak mati bro. Ya kan? Kalau kita lewat, dia langsung ngebalik. Jadi nggak membahayakan gitu. Apalagi kalau kita punya anak-anak kecil kan. Anak kita lewat di sini ada sensornya. Tadi kita mau nutup, dia balik lagi ke sana. Keren. Dan mesinnya kayak apa sih? Nah ini mesinnya. Ini ya mesin otomatisnya itu merek Beninca. Tuh ada nomor teleponnya tuh. Kali-kali ya teman-teman pengen masang. Yang kerennya lagi, ini detail. Kenapa detail? Ini kan garasi untuk 4 mobil. Enak nih kalau buat ditaruh 4 mobil. Nah, cuman kita tentu pasti pengen punya perkakas juga. Dibikinlah satu perkakas, tempat perkakas yang built-in nih. Jadi nggak mengganggu mobil kita buat keluar atau apa. Misalnya ini nggak di built-in ya, ini kan dia maju nih. Buang 40 cm ke sini. Nah, itu kan akan ngebuang-buang space. Tapi dengan dibikin built-in seperti ini, hasilnya efektif dan rapi banget. Keren sih. Apalagi ya itu dia, ini impiannya banyak bapak-bapak yang di rumah ya bro. Punya satu tempat perkakas yang bagus banget kayak gini. Dan yang keren ya, ini juga jadi tempat untuk naruh solar panel yang di atas itu. Jadi rumah ini kalau teman-teman beli, ini keren. 3.500 watt udah dikasih sama developer ya. Tapi dengan ada tambahan alat ini dan solar panel, dia ngebantu 2.000. Jadi teman-teman nih punya rumah mewah yang wattnya itu 3.500, cukup bayar 1.500 aja. Jadi kayak kita tuh tinggal di rumah yang kecil aja sebenarnya untuk biaya listriknya karena udah dibantu sama alat ini. Bayang nggak lu? Jadi murah, jadi ibaratnya ya tapi jangan kasih tahu teman-teman lu kalau datang bro, ya kan? Jadi lu tetap bergaya kaya aja. Oh ini rumah segini listrik berapa man? Ya oke lah gitu. Tapi sebenarnya lu bayarnya cuma 1.500. Kayak rumah-rumah, ini kan rumah 300 meteran ya tanahnya. Kayak lu bayar rumah-rumah tipe 100 lah, ya kan? Jadi hemat banget dengan tambahan alat kayak gini. Tapi kalau masang kayak gini jangan kasih tahu teman-teman kita biar kita tetap kesannya sugih, ya enggak? Oke, kita mau bahasnya masuk dari sini atau masuk dari depan? Kayaknya masuk dari sini dulu sebentar, habis itu kita dari depan ya, karena kita mau terangin ini dulu. Begitu masuk ke dalam sini, kita masih parkir mobil di sini, kita dapat satu dapur kotor nih. Dapur kotornya juga enak banget, jujur. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di sini, ini ada 1, 2, 3, ini ada 180 cm, habis itu baru ketemu 60 cm buat dapur ini. Bener-bener satu dapur kotor yang enak banget dipakai untuk masak.
Apalagi udah disiapin 4 tungku seperti ini, dan ini udah dipilih Modena yang mahal karena ini tebel. Di atasnya udah disiapin cooker hood dari Modena standar. Ini sih HPL aja sederhana, di sini dicowok sederhana aja. Dalam juga karena ini cuma dapur kotor doang, jadi dikasih juga HPL warna putih aja. Sederhana, ini juga teman-teman lihat di sini. Dalamnya putih aja dan udah soft closing. Dan akses ini itu juga langsung menuju ke akses service, ke ruang pembantu. Jadi kalau misalnya kita beli rumah ini, kita belum percaya banget sama mbak kita di rumah, misalnya baru atau kayak gimana, kita tinggal kunci bagian sini, dia pun juga tetap akan hidup dengan enak dan punya akses keluar. Karena di sini udah ada dapur, di atas langsung ke kamar mbak. Tapi kita naik dulu deh untuk nunjukin teman-teman kamar asisten rumah tangganya. Kamar asisten rumah tangganya menarik karena ukurannya cukup besar dan di atasnya itu udah ada skylightnya. Nah, jadi kalau kita nanti di sini dipasangin untuk jemur-jemur, ini juga akan ngebantu untuk cepat ngeringin karena di atasnya ada skylight. Di sini udah ada tempat untuk naruh mesin cucinya, bagus banget layoutnya menurut gua karena di sini di L-in begini, jadi cocok banget untuk ditaruh mesin cuci di sini. Dan ini adalah kamar asisten rumah tangganya, dan yang ini adalah kamar mandinya. Mau ada sayangnya ya. Gue selalu kritik sih. Kenapa? Karena daerah ini tuh pasti nggak akan kita samperin terus. Jarang lah kita akan samperin. Jadi lebih bagus di sini itu udah langsung dikasih keramik aja sampai atas, atau paling enggak ini dicat minyak. Jadi akan lebih awet. Tapi ada yang bagus bro. Kadang-kadang kalau developer itu kamar asisten rumah tangga itu bahkan nggak dikasih plan. Kalau di sini udah dikasih plan. Yuk, sekarang kita mau turun. Yoi. Mind your head out gitu ya. Tapi sebelum turun, ini mewah banget loh sebenarnya dapur kotornya. Kenapa? Karena udah pakai keramik motif metro, motif subway, tapi bentuknya herringbone untuk di dapur kotor. Jadi ini tuh statement sebenarnya bro. Kenapa gitu? Jadi kalau misalnya kita beli rumah ini tuh udah statement. Teman-teman kita datang lewat sini, dapur kotor udah kayak gini bro, gitu kan. Apalagi teman-teman bisa lihat ini istimewanya dari mesin front loading, dia bisa diselip-selipin gini karena bukanya dari depan. Kalau kita pakai yang top loading, ya kita nggak bisa nih buka-buka begini. Dan ini bisa ditaruh di bawah tangga. Mantap sih. Jadi bagian atas itu tadi, kalau di sini udah ada mesin cuci, lebih bagus di atas itu ada ditaruh jemuran sedikit aja, tapi ada mesin pengering. Kenapa bisa pakai mesin pengering dengan santai? Karena kita udah kebantu listrik yang dibantu solar panel, jadi harganya murah. Mantep loh, kan? Ini banyak otomatis ya. Jadi misalnya gini nih, misalnya di sini ada asisten rumah tangga lagi masak, bos datang, tin, dia mencetnya dari sini nih. Langsung tutup ya kan? Tiba-tiba panik nih, lari dia. Berhenti. Keren ya? Ya sekarang kita masuk rumahnya dari depan. Rumahnya juga neoklasik, tentu harus ada bentuk-bentuk yang modern juga. Ini adalah penegasan dari Kong Leong buat si pintu garasi. Kong Leong itu bisa disebut opening juga teman-teman. Jadi opening ini tuh dikasih penegasan dengan bentuk yang menyerupai besi baja nih. Jadi tetap kelihatan klasiknya karena ini seakan-akan seperti profil, tapi juga bisa dibilang kelihatan modern karena ini bentuknya menyerupai besi baja. Dan ini diulang lagi di sini dan diulang lagi di bagian sini. Yang keren adalah permainan maju mundurnya. Dia bikin mundur di sini teman-teman. Jadi di sini bisa ditaruh tanaman-tanaman yang bentuknya menarik nantinya. Coba dibayangin kalau ini flat-flat aja, nggak bisa dapat tanaman yang bentuknya unik di sini. Cuman jadi rumput aja. Jadi kalau kita bikin pemunduran kayak gini, ditambahin kayak gini, dikasih tanaman yang lebih menarik di situ, akan bikin rumah kita lebih cantik lagi. Kalau untuk terasnya pakai 60-60, cuman sayangnya, aduh, sayang banget.
Di bagian depan ini mestinya udah dikasih plin, tapi itu simple. Nanti teman-teman kalau beli rumah ini tinggal tambahin aja plinnya supaya lebih manis lagi dan nggak kotor ketika dipel seperti ini. Nah teman-teman, namanya juga rumah mewah, jadi ada pintunya itu double tinggi sampai ceiling, cuman nggak sampai ceiling banget karena di sini juga tentu mesti dikasih profil lagi karena supaya dapat klasiknya. Dan yang kerennya adalah smart door-nya. Smart door ini merek mahal dan merek lama nih teman-teman. Yale yang bisa gunain sidik jari, pin, dan kartu. Dan kerennya ini satu paket teman-teman sama ini nih. Nah, ini kalau zaman dulu kan kalau di hotel-hotel atau apa itu bro, ngintip gitu kan. Kalau ini nggak perlu karena zaman sekarang itu di sini bro. Nah, kelihatan di sini nih. Coba ya tes ya. Misalnya gue bel. Langsung kelihatan mukanya. Begitu masuk kita langsung dapat satu tempat yang bisa difungsiin jadi ruang tamu di sini, dan ini enak sih ukurannya 3x3. Di sini ada bangkunya, bangku sofa di sini. Cuma ada satu kekurangannya menurut gua. Kenapa? Karena ini harus banget bergantung sama lighting. Walaupun lightingnya di sini tuh udah disusun bagus banget, akan lebih bagus kalau di bagian sini tuh jendela nih. Jadi kita tetap dapat satu ruang tamu yang punya cahaya alami. Tapi jujur aja, cara mereka bikin interiornya ini benar-benar kelihatan mewah. Kalau kita bisa lihat dari sini, ini teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini ada lampu tempelnya, di sini dikasih cerminnya itu nggak lupa dikasih bevel. Abis itu di bagian sini ada spotlightnya yang ngebikin ada kurvanya, dan di bagian bawah ini adalah tempat pajang-pajangan untuk foto-foto keluarga. Jadi ketika kita masuk itu dapat banget sentuhan personalnya. Kenapa? Karena di bagian sinilah yang disorot. Nanti di sini ada foto Bang Bewok kemarin kawin, Bang Bewok lagi prewedding, di sini anak pertama. Ini cocok banget untuk nambahin personal touch ke dalam rumah ini. Dan yang kerennya udah disiapin lampu spotlight. Nah, kalau teman-teman pengen bikin satu rumah klasik tapi juga nggak pengen keluar uang banyak, bisa pakai model seperti ini. Jadi ini pakai wallpaper aja teman-teman. Habis itu dikasih profil yang dicat duko. Oke, ada yang menarik. Begitu masuk langsung berasa mewah. Kenapa? Karena ini lantainya 240 kali 120 cm kuadra. Ini yang ngetren banget nih kuadra ini, bisa dibilang homogeneous style level up banget, tinggi, mahal. Dan slab-slabannya besar. Berasa banget ke rumah ini tuh kayak menggunakan marmer asli. Karena slabnya besar, dan tentu karena ini adalah homogeneous yang premium, kelihatannya itu bener-bener premium banget. Nah, begitu masuk ke sini, dari ruang tamu ini kita langsung ketemu sama satu tempat yang open space. Tapi kita bahasnya nanti dulu karena kita mau ke sini dulu. Di bagian sini itu ada satu kamar tidur yang ada bang doynya di dalam. Jadi kalau teman-teman beli juga bisa dapat dia. Ayo gantian. Jadi teman-teman, di bagian sini itu ada satu kamar yang bisa dibilang bisa dimanfaatin jadi kamar utama, tapi juga bisa jadi kamar tamu yang mewah. Jadi ini sebenarnya cocok banget kalau kita beli itu orang tua kita nginep di sini. Kenapa? Karena di kamar ini itu udah ada feature kamar mandi dalamnya. Oke, kita bahas sedikit. Ini pakai setengah dinding, teman-teman, duko. Habis itu di atasnya itu dikasih kayu-kayu lagi, satu seperti ini. Habis itu di sini di finishing wallpaper. Di bagian belakang ini gue suka banget headrestnya, ini custom, teman-teman. Jadi di sini bisa dikasih LED, di sini ada permain tali airnya, dan kembali lagi gunain hiasan kerang-kerangnya Informa yang lain, ngetren banget. Yang emang harus diakuin, kalau ada di dalam kamar tidur, jadi hiasan, ngebikin kamar tidur ini tuh jadi kelihatan sangat mewah. Nah, kalau teman-teman lihat tadi, itu kan dicoak ke dalam ya. Yang gue bilang harus ada taman bagusnya di situ. Itu gunanya untuk ngedapetin 2 lemari built-in di bagian interiornya. Jadi fasad rumah itu bisa menentukan dalamnya rumah kita tuh kayak apa. Jadi ini kesannya kan garis aja nih, rata. Padahal sebenarnya di luar tuh kelihatan menarik karena ada kemundurannya. Sedangkan di sini bisa dapat rata dan rapi banget karena bisa jadi lemari built-in. Nah, di bagian sini ya teman-teman,
Ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya menarik karena di sini udah gunain homogeneous style juga yang motifnya marmer. Ini gue suka banget sih yang ini nih. Kalau teman-teman lagi nyari keramik kamar mandi, pengen banget kamar mandi itu tampilannya jadi mewah, carilah yang motif seperti ini. Karena homogeneous style yang motif seperti ini tuh bener-bener mirip marmer yang ada di hotel-hotel. Bagus. Nah kalau yang ini sekarang dipadu padan, jadi ini menarik. Ini jadi center of attention-nya, sedangkan yang di sini tetap pakai homogeneous style yang lebih biasa gitu. Jadi supaya ini jadi center of attention-nya. Tapi sebenarnya kalau ini dipakai untuk keseluruhan dari kamar mandi ini juga udah bagus. Nah, tapi yang seru, teman-teman lihat ini jadi center of attention, diulang lagi di bagian sini supaya jadi center of attention juga bagian wastafelnya. Toiletnya udah Toto dan Totonya udah dipilih yang mahal. Kenapa? Karena ini monoblok, teman-teman. Jadi nggak dua terpisah begitu, tapi jadi satu. Ini harganya mahal banget, di atas 8 jutaan. Dan ini udah gunain Toto juga yang modelnya lebar. Ini tuh rendah gitu. Ini bagus banget sih Totonya. Jadi kalau dipadu padan sama marmer ini tuh benar-benar kelihatan mewah. Bukan marmer, sorry, homogeneous style motif marmer. Kelihatan mewah banget. Toto juga mereknya. Yuk, sekarang kita mau menuju ke sini. Kita langsung dapat satu ruangan open space. Jadi kalau kita tadi dari garasi itu, kita keluarnya dari sini. Mau keluar atau kita sekarang mau masuk ke dalam. Jadi kalau kita habis parkir mobil, kita bisa langsung masuk sini. Langsung ketemu sama satu dapur bersih. Ini gue suka banget sih. Kenapa? Karena layoutnya itu dapat satu kotak yang full. Di bagian sini itu dijadiin dapur. Kalau untuk top table-nya dia gunain marmer yang putih. Dan ini gue suka banget karena disatuin sama backsplash-nya. Modelnya juga klasik teman-teman, dan klasiknya itu keren. Nah ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Di sini itu pakai cooker hood yang modelnya standar aja, tapi dibentuk seakan-akan ini adalah cerobong. Keren banget sih. Jangan lupa kalau kita mau bikin yang kayak gini-gini itu harus ada permainan profil-profilnya supaya kelihatan makin klasik dan keren. Dan jangan lupa juga dikasih handle warna emas seperti ini. Bagus. Di bagian sini dikasih gawangan untuk jadi tempat kulkas side by side. Cuma kalau menurut gue ini agak kemepetan nih. Takutnya ngebikin si kulkas ini cepet panas, ntar rusak. Tapi itu simple aja sih, nanti tinggal diperbaikin sedikit dia bisa geser ke sana. Nah ini adalah tempat makan ya. Tempat makannya ini enak dan benar-benar bisa dipakai buat 6 orang. Kadang-kadang developer itu suka bikin supaya kelihatan rumahnya itu luas. Dia bikin satu meja makan buat 6 orang tapi mepet-mepet gitu. Tapi kalau yang ini, rumah ini itu benar-benar enak banget dipakai untuk makan 6 orang. Dan yang gue suka adalah ketika kita makan di sini, tangan kita nggak akan nyenggol-nyenggol yang sebelah karena emang benar-benar lebarnya itu bagus. Nah, berapa sih kalau kita mau bikin meja makan yang bagus? Meja makan yang bagus itu dari sini sampai situ itu sekitar 90 cm. Dari sini ke sini itu kalau bisa paling nggak 80 cm, 80 cm, 80 cm kita dapat satu meja makan yang nggak akan senggol-senggolan dan di tengahnya masih bisa buat naruh lauk disajikan dengan banyak. Kadang-kadang suka kalau kemepetan bro, nggak ada tempat lauknya. Lauknya ambil di dapur. Ambil di dapur gitu, jadi nggak bagus kan. Habis itu, tapi kan kalau ini kan hampir ketipu men, kasih lampu yang bagus, pepet-pepetin, kelihatannya mewah aja. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu, karena kalau misalnya kita dapat 90 yang bersih, kita bisa naruh lauk tuh bener-bener enak seperti meja ini. Nah, kalau kita bikin satu meja makan yang seperti ini kotak, di atas juga kita pilih yang kotak begini teman-teman, akan lebih bagus dipadu padan sama drop ceiling seperti ini. Habis itu dikasih LED, baru dikasih lampu hias seperti ini. Bagus banget. Nah, di bagian sini ya, ini adalah living room. Living roomnya enak menurut gue, kenapa? Karena ini bisa untuk 3 orang, tambah satu buat 5 orang, nontonnya juga enak. Dan di sininya kembali lagi dikasih kuadra. Dan lihat deh cara mereka nyusun polanya. Ketemu nih. Bagus ya. Ini terus sampai ke atas. Di kiri kanannya itu jangan lupa dikasih grey mirror supaya makin mewah. Kalau kita mau main klasik itu jangan lupa di bevel seperti ini. Dan kasihlah lampu dinding yang modelnya juga bagus. Rumah ini yang menarik lagi adalah dia punya taman yang luas karena dia hook di situ. Di sini juga ada taman dalamnya. Tuh kan bro, bener kan bro?
mahal kalau dikasih batu koral semua. Jadi batu koral cuma yang di dalam doang. Jadi kalau mau refleksi di dalam, kalau di luar dikasih batu split, kalau ada orang-orang yang nggak perlu biar sakit kakinya. Dan ada yang perlu di highlight lagi, ini adalah YKK. YKK-nya juga bukan YKK yang sembarangan, teman-teman. Ini YKK Nexta. Bisa dilihat di situ. Itu adalah YKK yang lebih mahal. Jadi bisa dibilang ini sangat berkualitas. Ini gue suka juga cara mereka nyilennya, disamain pakai warna coklat juga, jadi nggak akan cepet kotor. Yang gue suka dari rumah ini adalah salah satu topi-topiannya. Topi-topiannya itu benar-benar berfungsi banget, bukan cuma buat hiasan. Dia maju itu, yang ini bahkan sampai 80 sentian. Abis itu, gunanya topi-topi ini adalah apa? Untuk naruh mesin-mesin AC. Dan karena topi-topian ini lebar, ketika kita mau betulin, itu ada jalan setapaknya yang bisa dilewatin sama orang yang servis itu dengan lebih mudah. Dan bayangin kalau ini semua dibuka, ini dibuka, udaranya akan bagus banget jalan di rumah ini. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatiin di sini, ternyata juga ada taman lagi di samping sini. Jadi cross ventilation-nya itu benar-benar jalan di rumah ini. Bagus banget. Dan ini juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman kalau pengen bikin taman kering. Jadi banyakinlah koralnya daripada tanahnya. Jadi supaya yang kita rawat tuh lebih sedikit daripada kalau kita bikin ini rumput semua. Oke. Dan yang kerennya adalah di living room ini itu udah ada void yang tinggi. Bisa dibilang ini double ceiling lah ya, tinggi banget. Jadi kita bisa dapat satu dari jendela mataharinya, dari jendela mati di situ. Dan kalau malam kita bisa nyalain lampu kristal seperti ini yang ngebikin living room ini kelihatan sangat mewah. Ini emang bisa dibilang sih bro, ini salah satu perumahan yang paling mewah di Tangerang Barat. Keren sih. Cocok banget nih kalau buat temen-temen yang berkarir di Tangerang Barat untuk ngambil rumah ini. Karena harganya menurut gue affordable. Ntar ya tungguin di akhirnya. Yuk, sekarang kita kesini dulu. Di bagian bawah ini tuh ada powder room-nya. Oke. Memanfaatkan ruang di bawah tangga, dan ini naruhnya juga sebenarnya cukup pintar teman-teman, karena di bagian sininya itulah yang ditaruh si klosetnya. Klosetnya juga udah monoblok, dan di bagian sini karena ada taman tadi yang kecil itu, ngebikin si kamar mandi ini tuh punya jendela zigzag. Keren sih. Jadi bisa dipastiin nggak bakal pengap di sini. Oke, sekarang kita mau naik. Cuman dari dulu nih ya, gue tuh nggak terlalu suka sama ini bro, tangga kayak gini nih. Karena tangga kayak gini, abis itu dikasih wallpaper, pasti cepet letek tuh. Ini akan lebih bagus ya, menurut gue di overlap gitu. Ini set, ini di overlap gitu, maju gitu. Jadi wallpapernya di dalam. Jadi nggak akan kena kaki. Kalau udah kayak begini gimana nih? Kalau udah terlanjur? Ada caranya? Nggak, dibobok di sini, ngikutin gini. Nah, jadi kita nggak ngerusak si kuadra yang mahal ini. Nah itu simple lah, nanti kalau teman-teman beli ya bisa digituin. Kalau untuk railingnya keren, udah pakai tempered dan pakai stainless steel. Tuh sayangnya lagi di bagian sini belum dikasih plain. Tapi kalau rumah kayak gini, mestinya plainnya itu pakai kayu kayak gini bagus. Jadi dia di yang model miring aja gitu, saat gitu, pakai kayu, di finishing duko, akan kelihatan mewah banget. Sebenarnya ini game changer ya. Kasih wallpaper, abis itu dikasih profil seperti ini tuh langsung ngebikin rumah kita kelihatan mewah. Udah beberapa kali kita lagi syuting, selalu ada piano. Oke, ini asik sih. Jadi kalau teman-teman lihat di atas sini ada living room ya. Living roomnya ini juga enak karena ini gue suka sih. Jadi ini kalau teman-teman lihat ya, di bagian sini itu pintunya tuh ditaruh di sini supaya di sini tuh masih ada sisa. Supaya kalau kita taruh lemari seperti ini, kabinet TV, itu nggak makan space. Bagus sih. Namanya juga rumah zaman sekarang itu tetap harus banyak space ya di mana-mana supaya rumah kita tuh kelihatan rapi, banyak tempat penyimpanan. Ini modelnya push button. Di sini juga permainan tali air aja, jadi ini bisa dikombinasi teman-teman. Di bagian sini polos, sedangkan bagian sini itu ada variasinya. Kalau teman-teman suka kabinet TV seperti ini, bisa di pause video ini, habis itu dibawa ke desainer interior. Keren. Kerennya gini nih bro,
Ini sebenarnya warnanya sama ya. Ini kan coklat muda ya. Di atas itu dikasih brown mirror. Lihat nggak? Kasih brown mirror, dikasih lampu. Mantul kan? Akhirnya bagian dalam ini berkesan emas. Keren ya? Padahal itu enggak, ini warnanya sama sama ini. Tapi kelihatan jadi mewah karena ada lampunya dan ada si brown mirror ya. Dan gue suka apa? Bagian sini juga nih. Bagian sini ada bolongannya dan ini di overlap ke sini nih. Coba kalau dia ngambilnya di sini, biasa aja kan? Tapi dikasih begini, overlap jadi lebih bagus. Dan ini dari dulu entah kenapa favorit gue tuh rumah tuh ada void ya. Enak aja gitu ngeliatin dari atas gini ke bawah ya. Jadi kayak misalnya nih sekarang kita baru bangun nih, ya kan? Bisa di bawah tuh ada anak-anak kita lagi nonton kartun men, ya kan? Happy banget gitu, atau lagi main PS gitu ya. Terus kita gini gitu. Gila ya. Sukses juga gue kerja ya kan, segini kerasnya punya rumah kayak gini. Nah, itulah gunanya void sebenarnya bro. Menikmati, karena langsung dapet ekstrim dramatis gitu. Keren. Oke, di sini ada pianonya dan piano itu keren. Gue suka naruhnya karena ada di depan jendela. Cuma ini piano merek apa ya? Ini cocok sih sebenarnya kalau buat teman-teman yang pengen anaknya bisa latihan piano, dapat hammer ya berat, tapi harganya nggak terlalu mahal. Karena ini gue yakin nih bawa Yamaha nih. Jadi bisa dibilang ukurannya ini itu masih bisa ditaruh piano di ujung gini, walaupun ini piano elektrik ya. Tapi kalau misalnya nanti anak-anak kita udah gede ya, habis itu pengen upgrade ke piano beneran yang ukuran lebih besar, itu juga sebenarnya space-nya masih gede. Ini tinggal didorong aja, ya udah kita bisa taruh piano di sini. Yang keren di rumah ini itu semua tuh ada kayak gitu-gituan ya. Jadi sekarang bro, air purifier itu udah nggak perlu ada di lantai-lantai. Kita bisa pasang langsung di ceiling. Keren ya? Yuk sekarang kita mau menuju ke sini. Ini adalah kamar mandi yang dipakai rame-rame. Kamar mandi yang dipakai rame-rame, motifnya juga masih sama. Di sini gunain marmer yang sama kayak tadi di bawah. Di sini ada, enak ya? Begitu dibuka ini, anginnya langsung masuk itu benar-benar banyak. Ini serius nih. Ya, anginnya banyak ya? Kenapa lorong apa sih? Enggak, jadi maksud gue peletakannya itu bener, karena ini kan di bagian bawah situ tadi ya. Jadi ngebikin udara itu benar-benar bisa masuk. Kalau kita mandi di sini udah bisa dipastiin, atau kita lagi buang air sini bisa dipastiin nggak akan pengap. Oke, sekarang kita kesini. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama, yang laki-laki. Makanya di sini tuh ada warnanya biru-biru dongker. Gue suka banget nih sama setengah dindingnya. Dan kamar ini juga punya balkon. Itu geser. Ada balkonnya, cuman mungkin ini untuk kamar anak yang lebih dewasa sih. Karena itu lumayan pendek ya? Karena bukan lumayan pendek, sebenarnya tingginya oke nih. 90 cm, cuman ini kan di sini ada lebar nih. Takutnya dipakai nongkrong duduk-duduk nih. Duduk nih. Akan lebih bagus sih sebenarnya dikasih railing lagi sedikit ya di atas ini. Railingnya nanti dibikin yang bentuknya sama kayak di kamar tidur utama, jadi masih kelihatan serasi. Oke, ini simpel aja, cuman gue suka banget bagian ininya. Sudut seperti ini, jadi kalau teman-teman lagi mau nyari inspirasi untuk kamar anak, ada meja buat kerjanya, ada lemarinya bisa dicontek seperti ini, dan gue suka juga ininya, handle-nya. Jadi kalau disatuin tuh bentuknya bulat gitu, menarik. Yuk sekarang kita mau menuju ke kamar tidur anak yang kedua. Dan ini adalah kamar tidur anak yang kedua. Yang perempuan, bagian headrestnya di sini itu dikasih panjangan lagi, dan di sini di dalamnya dikasih brown mirror. Nggak lupa dikasih LED. Ini juga beda warna teman-teman. Kalau yang di sini motif fabric, kalau yang di sini duko. Jadi HPL itu bisa dikombinasiin juga sama duko. Nah di bagian sininya ini gunain aluminium, habis itu kaca. Emang selalu kelihatan lebih mewah, cuma bukan favorit gue karena di sini tajam banget. Tapi ya itu dia, kalau anak kita udah lebih besar, udah bisa ngerti, ya aman-aman aja. Bagus sih.
Kelihatannya tuh rapi banget dan ada yang keren. Di bagian sini tuh dikasih kaca cermin. Jarang ya kita lihat ya. Jadi buat penutup kabinet gitu atau penutup laci itu ternyata juga bisa gunain cermin seperti ini dan hasilnya bagus. Ya sekarang kita menuju ke kamar yang paling istimewa di rumah ini, yaitu kamar tidur utama. Wah gila. Gede bro. Ini adalah kamar tidur utamanya teman-teman. Enak sih. Enak layoutnya. Cuman kok kalau ada meja kerja gini jadi pikiran gue roleplay. Mau cabul aja lu. Enggak gitu ya. Enggak, tapi ini asik, ukurannya besar dan akhirnya kita ngelihat satu finishing yang jarang banget karena mahal banget digunain di rumah. Contoh, ini adalah finishing piano teman-teman, lacquer. Mahal banget, keren banget, finishingnya susah banget. Orang yang ngerjain finishingnya juga susah banget. Jadi istimewanya adalah itu, dia bisa mantul banget seperti piano. Dan di sini dikasih LED juga. Di bagian sini masih ada, nah ini lah, ya lihat ya. Finishing kayak gini dikasih marmer beneran, mewah sih hasilnya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau kita mau nge-layout itu juga kadang-kadang nggak perlu semua tuh benar-benar harus lurus-lurus gitu. Dimiringin kayak gini juga bagus nih. Kenapa? Karena kita bisa sambil ngeliat ke TV, seru banget. Oke, finishingnya bagus. Di atas nggak lupa dikasih drop ceiling. Abis itu yang paling gue suka adalah di sini dicoak untuk naruh korden. Tapi di sininya tetap dikasih profil, bagus banget. Yuk sekarang kita mau ke sini. Ini, aduh gila keren. Ini finishing keren banget. Dipadu-padan sama marmer. Harganya mungkin 2 kali duko lah. Kalau nggak 3 kali. Mahal banget bro, tapi ya kualitasnya bagus banget. Oke, di bagian sini itu masih bisa, jadi di situ untuk kerja, di sini bisa untuk berias, di sini juga udah ada kacanya dan ini semi walk-in closet ya. Cukup besar lemarinya dan yang pasti di kamar mandi ini udah dikasih bathtub. Enak ya? Kalau kita mau berendam bisa, kalau kita mau cepet-cepet juga udah dikasih rain shower dari Toto. Ininya juga udah bukan Toto yang sembarangan, karena ini udah Toto yang Neores. Asik sih. Cuma ada sayangnya, gue nggak terlalu suka nih sama ini nih. Warnanya gelap sih. Mestinya lebih bagus udah pakai ini aja nih, samain aja semua putih-putih gitu. Jadi apalagi nih kalau misalnya kita pakai berendam nih, kadang-kadang kan air suka lompat-lompat sini, di sini akan menggenang gitu. Nanti akhirnya ya itu akan ada banyak jamur airnya. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus beli rumah di Citra Raya, khususnya di Venetian ini? Nomor satu, ini tuh lokasinya adalah yang paling prime di Citra Raya. Nah jadi di Citra Raya itu teman-teman tahu ya, itu ada 2.700 hektar dan mereka baru kembangin 1.000 hektar. Bayangin deh kalau teman-teman beli ini sekarang, teman-teman masih akan menikmati perkembangan 1.700 hektar berikutnya. Dan 1.700 hektar berikutnya itu tentu akan ngebikin rumah yang kita beli itu harganya akan melonjak tinggi. Nah, lebih spesialnya lagi dari si Venetian ini, posisinya itu ada di Ecopolis teman-teman. Ecopolis itu cuman ada 10% dari Citra Rayanya. Eksklusif. Semua itu yang menjadi fasilitas-fasilitas utama di Citra Raya itu berkumpulnya di Ecopolis. Dan Venetian ini itu lokasinya di jantungnya Ecopolis. Teman-teman bisa bayangin itu. Dan yang kerennya lagi, Ecopolis itu juga dikembangin sama Citra Raya dan developer dari Jepang. Developer dari Jepang ini bukan developer yang sembarangan, karena developernya inilah yang ngebikin Disneyland Tokyo. Nama developernya adalah Mitsui Fudosan. Itu terkenal banget di Jepang teman-teman. Dan itu mereka sekarang ngembangin Ecopolis ini bareng-bareng sama Citra Raya. Kalau Citra Raya emang nggak usah dibahas lagi. Ini adalah karyanya Pak Ciputra. Pak Ciputra semua orang juga pasti tahu kalau di Indonesia dia adalah bapak real estate dari Indonesia. Apalagi yang istimewa dari si Venetian ini? Venetian ini kalau teman-teman beli itu tinggal jalan kaki. Teman-teman ada jalan tembusnya menuju ke Eco Plaza. Eco Plaza itu ada apa aja? Di situ ada supermarket, di situ ada klubnya, sport club. Di situ juga ada restoran-restoran, jadi teman-teman nggak usah khawatir kelaparan di sini karena tinggal jalan aja, udah langsung menuju ke
tempat-tempat yang seru-seru kayak tadi itu. Dan yang pasti hiburan dong teman-teman. Hiburannya itu di Eko Plaza itu ada CGV, bioskop, dan kalau kita butuh buku tulis atau alat tulis, ada Gramedia yang juga ada di Eko Plaza. Oke, sekarang kita mau ngebahas langsung ke rumahnya. Hari ini gue megang tab di sini. Rumah ini tuh udah super banget menurut gue. Nomor satu, tadi si solar panelnya. Jadi teman-teman punya 3.500 watt, tapi teman-teman cuma tinggal bayar 1.500 watt karena 2.000-nya udah ada dari si solar panel. Udah ada solar water heater juga. Abis itu di sini ada human sensor di sini. Jadi lampu itu bisa otomatis mati kalau misalnya nggak ada orang. Abis itu udah ada air purifier yang ditaruh di ceiling, udah ada CCTV-nya, udah ada smart door lock-nya, dan yang pasti kalau teman-teman punya pad seperti ini atau tab, teman-teman bisa kendaliin semuanya dari sini. Apa aja yang bisa dikontrol dari sini? Satu, kita bisa kontrol lampu, kita bisa lihat CCTV, kita bisa gerakin kordennya, kita bisa kendaliin AC, TV, semua dari tab ini. Itulah kerennya kalau kita beli di Venetian ini, karena semua itu udah dapet dari developernya. Sekarang kita masuk ke acara yang paling penting di acara kita, yaitu masalah duitnya. Kalau teman-teman mau beli di Venetian ini, di sini ada 71 rumah, eksklusif banget. Dimulai dari harga 2M-an. Kalau yang lebar 12 ini teman-teman, itu start dari 4M-an. Menurut gua ini sangat affordable untuk dapat lingkungan seperti ini. Dan harus sekali lagi teman-teman bayangin, di sini tuh fasilitasnya gila. Ada fasilitas sekolah, dari sekolah Islam, sekolah Kristen, semua ada di sini. Ibadah semua ada di sini. Mall, rumah sakit yang besar tuh ada di sini. Dan yang kerennya sekali lagi, masih ada 1.700 hektar yang akan dikembangin sama grup Pepa Ciputra. Bayangin deh, ini akan ngebikin lonjakan harga yang luar biasa di daerah ini. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao! Yuk, sekarang kita masuk ke dalam sini dan langsung ketemu sama pintu besar. Belum lupa gue bro. Keramiknya, di bagian sininya ini dimanfaatin untuk naro mesin cuci. Di bagian sininya itu dikasih kotak untuk gawangan. Di bagian bawah ini itu ada